Komite Reformasi Polri, Komite Setengah Onani. Sepak terjang polisi jauh dari harapan masyarakat. Banyak pelanggaran hukum yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi tidak pernah diberi sanksi yang adil. Karena itu, tuntutan reformasi kepolisian menjadi keharusan agar mekanisme pengawasan internal dan eksternal atas pelanggaran polisi dapat diproses secara transparan. Reformasi kepolisian penting meningkatkan legitimasi polisi dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan reformasi, kepolisian dapat bertransformasi dari institusi yang sering dipersepsikan sebagai penindas menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan keadilan. Jumat 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komite Reformasi Kepolisian. Namun dari susunan para komite, masyarakat kecewa karena personilnya terdiri dari para polisi dan pemerintah. Hanya 2 orang yang berasal dari sipil luar pemerintahan. Sosok kedua tokoh itu pun tak meyakinkan. Dari unsur kepolisian berjumlah 5 orang, 3 mantan Kapolri yaitu Idham Aziz, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masuk dalam komite tersebut bersama mantan wakilnya yang kini menjabat sebagai penasehat khusus Presiden bidang keamanan yaitu Ahmad Doviri. Lalu dari unsur pemerintah ada Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan wakilnya Otto Hasibuan, serta Menteri Hukum Supratman Andi Akdas. Masuknya Mahfud dan Jimli dalam Komite Reformasi Polri hanyalah formalitas demi menunjukkan adanya keterwakilan sipil. Padahal komite dibentuk karena adanya desakan masyarakat. Seharusnya mayoritas anggota berasal dari unsur sipil. Maka Komite Reformasi Polri tak ubahnya seperti representasi kepolisian itu sendiri. Dalam bahasa medis disebut onani, sebab Polri lah yang menjadi subjek untuk dibenahi. Lembaga inilah yang menjadi bagian dari problem. Lalu apa bedanya dengan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas yang sudah lama terbentuk? Jika demikian adanya, maka sebaiknya bubarkan saja karena sudah diwakili Komite Reformasi Polri. Komite Reformasi Polri dengan komposisi mayoritas dari unsur kepolisian dan pemerintah jelas tidak akan mewakili harapan masyarakat. Masuknya Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam anggota komite juga menjadi lelucon tersendiri sebab Polri di era kepemimpinannya lah yang harus direformasi. Sebaiknya Mahfud dan Jimli mengundurkan diri sebab keberadaan kedua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi hanyalah formalitas serta tidak mencerminkan harapan masyarakat. Ada lagi yang bikin heran orang serepublik tentang keberadaan Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra. Apakah tidak ada ahli hukum lainnya dari 285 juta rakyat Indonesia selain Ketua Umum Partai Gurem yang tidak lolos Senayan? Pelanggaran serius yang sering dilakukan aparat kepolisian antara lain tindakan represif dan brutal, penangkapan ilegal, penyiksaan, dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam aksi demonstrasi maupun penanganan kejahatan. Bahkan dalam aksi May Day 2025, Komnas HAM mencatat pelanggaran HAM melibatkan polisi. Polisi juga terlibat dalam pembunuhan di luar hukum seperti kasus penembakan penambang di Sulawesi Utara dan penganiayaan yang menyebabkan kematian bayi di Jawa Tengah. Polisi kerap terlibat pelecehan seksual dan eksploitasi anak. Bahkan ada Kapolres yang mencabuli anak di bawah umur dan menyebarkan video ke situs porno, serta kasus kekerasan seksual lainnya yang merusak citra institusi. Polisi juga kerap menyalahgunakan wewenang. Budaya impunitas di tubuh Polri membuat pelanggaran berulang tanpa sanksi tegas, sehingga menimbulkan rasa tidak adil dan menurunkan kepercayaan publik. Karena pola-pola pelanggaran ini, institusi kepolisian perlu dievaluasi menyeluruh, menegakkan akuntabilitas, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang kredibel dengan membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Namun sayang anggota Komite Reformasi Kepolisian ini terlalu elit dan kurang representatif. Banyak didominasi unsur kepolisian yang kelak akan menjadi tameng yang melindungi institusi, bukan menjadi pengawas independen. Anggota komite harus segera menetapkan indikator kinerja yang jelas, membuka data pelanggaran,
serta memiliki kewenangan penindakan yang konkret, bukan sekedar simbolik. Komite tidak boleh hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menghilangkan praktek militeristik dan intervensi politik dalam tubuh Polri. Komite harus benar-benar independen, transparan, dan memiliki otoritas untuk menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan. Sialnya di dalam susunan komite ada 5 anggota polisi, 3 diantaranya Kapolri. Inilah komite yang hanya akan memuaskan diri sendiri.